Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dari Forum News Network. Saya kali ini punya kesempatan yang cukup menarik. Saya baru saja mendapat kiriman buku. Ini buku judulnya Demokrasi di Tengah Pandemi. Ini tulisannya Pak Dipo Alam. Ini buku betul-betul tidak hanya baru terbit, tapi isu yang dimuat ini juga luar biasa aktual. Ada soal kepulangan Habib Rizik Syihab. Jadi artinya baru sebulan yang lalu sudah muncul di buku ini, juga kemenangan Joe Biden. Saya akan menyapa Pak Dipo Alam. Assalamualaikum Pak Dipo. Waalaikumsalam Mas Hersy. Ya. Hersy Arif. Lengkap kalau Pak Dipo nih, Anda mau ngomong apa? Mulai dari mahasiswa, beliau adalah aktivis yang juga pernah ditahan gitu. Kira-kira kalau sekarang banyak aktivis ditahan, Pak Dipo tahun 77 sudah ditahan oleh pemerintahan Orde Baru. Tapi beliau juga pernah menjabat di pemerintahan sampai posisi tertinggi sebagai sekretaris kabinet. Jadi saya kira saya menarik sekali. Saya mulai Pak Dipo dengan statement, saya kutip di halaman belakang buku ini. Ini soal berkaitan dengan demokrasi di tengah pandemi. Ya, di halaman paling belakang, di situ disebutkan bahwa negara-negara demokratis itu relatif cukup bagus penanganan pandeminya. Sementara negara-negara otoritarian dan atau pura-pura demokrasi itu justru digunakan untuk mengkonsolidasi kekuasaan, menekan oposisi, membatasi kebebasan, dan yang paling penting dikatakan mengkonsolidasikan kekuasaan oligarki. Pak Dipo, ini observasi Anda terhadap negara secara umum atau Indonesia? Sebenarnya secara umum beberapa negara berkembang, termasuk di Thailand atau di Afrika. Dan memang secara umum itu kami ambil dari data-data yang ada dari kayak Freedom House dan segala macam. Jadi ya memang ada kecenderungan dari kajian-kajian demokrasi selama pandemi terjadi kemerosotan. Ada di dalam masalah pengumpetan data-data dan tidak mau mengakui adanya COVID dan sebagainya. Dan itu dari negara yang tidak demokratis. Tapi sebaliknya negara demokratis pun seperti kayak Amerika dan beberapa negara ada juga yang seperti itu. Tapi penutupan mengenai masalah adanya COVID atau tidak, itu memang sebagian dari hal-hal tersebut. Tapi yang dikhawatirkan adalah buntut dari pada masalah demokrasi terimbas dengan kepentingan dari oligarki, pemerintahan, parlemen, dan perusahaan-perusahaan, sehingga tidak tertutup masalah-masalah korupsi dan masalah-masalah yang lainnya. Dan ini merupakan kemunduran dari demokrasi. Dan ini memang bukan hanya Indonesia, dan tentunya di banyak negara, dan termasuk ada di beberapa negara berkembang, di negara maju juga. Oke, tetapi dengan saya melihat ini menjadi relevan dengan kondisi aktual Indonesia saat ini, Pak Dipo. Ya, sebenarnya kan gini, kalau dilihat beberapa undang-undang ya yang dikeluarkan, ada kesan pendomplengan. Seperti Anda lihat di dalam buku, ada beberapa dari RU yang APBN 2020 juga, Perpu 1 2020. Di dalam buku ini Anda bisa lihat ada beberapa undang-undang yang diborong keluar, dan yang sangat mengkhawatirkan juga adalah sebenarnya seperti kalau Anda ketahui, kasus KSSK saja, di mana ada Safruddin Temenggung atau kadang-kadang Pak Doro Jatun Kuncoro Yakti sendiri sebagai Menko, sampai sekarang masih dipanggil-panggilin dan sebagainya. Sebenarnya itu kan kita tahu lah, pada waktu itu memang ketika Krismon dulu
terjadi hal-hal tersebut, di mana case BLBI yang sampai sekarang juga masih berkepanjangan. Nah, itu kan kita tidak ingin bahwa di dalam tadi Perpu 1 2020 itu ada penumpang gelap. Yang penumpang gelap itu adalah yang bisa memanfaatkan seolah-olah mereka bakal kebal hukum, tidak bisa dituntut karena mereka adalah negara sedang menghadapi hal-hal ini, sehingga akhirnya tidak bisa dituntut secara hukum. Dan tentunya kita pengalaman, tentunya Pak Rizal Ramli tentunya lebih lihai, tentunya. Saya kan pada waktu itu ditugaskan oleh Pak Habibie dan lanjut ke Gus Dur sampai Megawati juga. Saya kan sebenarnya lebih sebagai pemantau pelaksanaan RI Letter of Intent IMF. Jalan nggak ini? Jadi saya mengamati masalah itu, andai kata pelaksanaan Undang-Undang BI kemana, sampai Undang-Undang anti monopoli bagaimana. Jadi pada saat tersebut saya lebih banyak sibuk ketika era Gus Dur, karena Gus Dur meminta saya dan Rizal Ramli sebagai pembantu khususnya di bidang ekonomi, karena Gus Dur sendiri yang mau memimpin sidang kabinet ekonomi. Nah, jadi kami menyiapkan bahan-bahan, memberikan briefing kepada Gus Dur, dan juga setelah selesai kami akan bikin laporan lagi, dan tindak lanjutnya ya kalau dilihat nanti IMF timnya datang dari Washington, ya saya yang menghadapi mereka. Jadi memang yang kekhawatiran itu bisa dipahami ketika terjadi Krismon 98 ya. Nah, tetapi pada saat sekarang juga saya lihat jangan sampai, apalagi sekarang kelihatannya DPR ini sudah jinak sekali, dan bahkan kekuasaannya DPR ini sudah diambil alih oleh eksekutif gitu. Ya. Oke. Pak Dipo, kita flashback sebentar. Sebagai aktivis yang juga dulu pernah mengalami penahanan yang dikenal dengan kampus kuning, ya waktu itu tentara yang menahan Anda ya. Bagaimana Anda membandingkan situasi sekarang, karena ternyata sekarang ini di era demokrasi itu dengan undang-undang yang berbeda, dengan kalau dulu dengan undang-undang subversif atau bahkan laksus itu bisa menangkap, tapi sekarang dengan UU ITE itu aktivis-aktivis juga banyak yang ditangkap kembali. Benar. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan ya saya apa boleh buatlah, saya pasrah aja karena sudah dari dulu juga kalau kita kritik ya kritik aja. Sebenarnya gini loh Mas Herzubeno, era Pak Harto saja yang dikatakannya sebagai diktator, orang seperti Benny Murdani bisa menangkap seenaknya. Laksus Dajaya, Intelnya, dan ASOP-nya bisa menangkap seenaknya. Itu pun sebenarnya sekarang hampir-hampir kelihatan dengan undang-undang yang kayak pasal karet ini, undang-undang ITE. Dan kalau sekarang saya salah ucap saja, entah dianggap bercanda atau dianggap ini penghinaan kepada presiden, kan langsung saya bisa dipanggil. Kemudian walaupun katanya diperiksa saja kepada orang yang mengadu, itu sudah memakan waktu. Dan nama kita juga sudah kayak rusak gitu loh. Diundang ke Bareskrim lah, macam-macam lah pengaduan-pengaduan itu. Jadi ini tidak sehat. Jadi Saudara Usman Hamid ya, Direktur Amnesty International sebagai contoh. Dia membandingkan masa Jokowi dan masa SBY gitu. 74 di dalam era SBY ada 74 kasus mengenai yang melanggar undang-undang ITE, tapi di Jokowi naik lagi 241. Jadi sebenarnya pada waktu kita zaman saya mahasiswa, begitu-begitu Pak Harto itu maupun Laksus Danya dan segala macam masih melihat bahwa mahasiswa ini adalah orang-orang intelektual masa depan. Jadi seperti Rizal Ramli ditahan, saya ditahan,
Lukman Hakim ditahan, dan asal tahu aja dulu, 400 mahasiswa ditahan ketika mau pemilihan Pak Harto menjadi terpilih lagi tahun 78. Itu main ditangkap begitu aja. Nah, tapi itu dulu mengundang undang-undang anti subversi. Itu yang kita cabut, yang oleh Habibie ketika reformasi itu dicabut, karena itu undang-undang karet. Nah, sekarang undang-undang karet ini juga keluar. Dan banyak seperti yang dikaji ini oleh Freedom House juga malah. Sekarang boleh dikata, bukan saya karena saya seskapnya SBY, orang masa merasa lebih bebas pengkritisi atau yang pro demokrasi itu lebih bebas ketika era Pak SBY. Sekarang ini yang ngomong bukan dari ini Freedom House internasional. Nah, di era Jokowi ini 1,5 dekade ini, apalagi sekarang, itu boleh dikatakan sekarang setengah bebas. Dan cilakanya setengah bebas pun itu dikaitkan dengan penghinaan pada presiden. Nah, sebenarnya kita tahu itu udah dicabut juga gitu loh. Masalah-masalah seperti kayak gitu. Betul Pak SBY pernah. Ya, jadi saya bandingin ini kebetulan satu kasus nih. Wakil Ketua DPR, siapa namanya? Zainal Marif. Ya. Zainal Marif, ya. Tapi Pak SBY sendiri datang ke Polda sebagai individu yang merasa difitnah, bukan dia sebagai presiden. Datang sendiri ke Polda Jaya. Nah gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti ini juga ternyata dunia luar juga mengamati. Sehingga sekarang orang-orang seperti kayak saya atau mungkin Rizal Ramli, Lukman Hakim, banyaklah aktivis-aktivis mahasiswa. Kita bukannya takut takut dengan undang-undang cut ITE, even undang-undang anti subversi bukannya saya nantang, ya. Kalau kita memang harus bicara apa adanya seperti saya yang ditanya seperti ini, saya kan mesti menjawab, ya. Tapi kadang-kadang hak jawab saya pun kalau sudah memang diadukan dikaitkan dengan undang ITE sama yang mengadu. Kemudian saya diinterogasi di Bareskrim lah atau di Kejaksaan lah. Itu kan panjang punya cerita. Apalagi saya udah umur 71 tahun. Jadi saya pikir barangkali ya udahlah lillahi ta'ala saja. Kalau Habib Rizik juga bisa sabar, ya saya lebih tua dari Habib Rizik, saya kira saya juga harus sabar. Tapi sampai kapan? Apakah pemuda-pemuda kita, ya, politisi kita, cendekiawan kita, juga mereka akan diam? Jadi maksud saya, janganlah kita berusaha mengarah seperti kayak penghinaan presiden, menggunakan undang-undang ITE, orang diperiksa, orang ditangkap. Jadi zaman Benny Murdani kayak begitu. Tapi ingat, saya ditahan oleh Benny Murdani, Sudomo sebenarnya membela saya. Jadi tidak selalu jenderal-jenderal TNI itu hatinya tidak ada pada para intelektual di masa depan. Mereka mengatakan pada saya, ya, mereka suatu saat menjadi teknokrat. Ya betul, saya tamat. Daud Yusuf nggak kasih saya untuk jadi pegawai negeri. Sampai Pak Mahar sebagai rektor, minta maaf, Pak Dipo nggak bisa kerja di UI, karena ini sudah perintah dari Mendikbud Daud Yusuf, di mana Daud Yusuf dengan CSIS-nya, dengan Ali Murtopo, dengan Benny Murdani, saya dicekal. Tapi orang yang pro, yang tahu apa yang kami lakukan, itu akhirnya membuka jalan. Toh saya bisa lanjutkan sekolah seperti Nurholis Majid atau mungkin Gus Dur atau yang lain ke luar negeri, ke Amerika. Saya ke George Washington University. S2 saya dapat, S3 saya dapat. Pulang saya masuk LIPI lagi. Terus saya dipanggil oleh Pak Ginanjar untuk menyusun Replita 4 di Bappenas. Bahkan saya dipromosi jadi Deputi Menko Perekonomian.
Dan saya termasuk orang sama-sama Rizal Ramli, kita juga melakukan satu upaya-upaya seperti undang-undang anti monopoli. Kami termasuk dengan Pak Ginanjar, Pak Rahadi Ramlan, kita langsung minta Rahadi Ramlan langsung menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mencopot Bob Hasan. Kan akhirnya bisa jalan baik gitu loh. Dan ya kita ya tentunya ya meneruskan mereka. Kalau dibilang ada mafia Berkeley, saya nggak tahu saya mau disebut mafia apa segala macam dari GW atau universitas di Amerika yang lain, saya nggak ambil pusing. Yang penting orang mengakui bahwa Pak Habibie sebagai Presiden RI yang ketiga sukses di dalam menghidupkan dan menumbuhkan demokrasi. Dan bayangkan dalam berapa ratus hari dia bisa mengembalikan lagi ekonomi yang berjalan baik. Ya, dolar turun drastis ya, Pak ya. 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 Oke, Pak Diko, tadi Anda kan sudah menyebut soal pemerintahnya Pak SBY. Ini saya sih mengutip ada komika gitu yang menyebutkan Abdul Rashid kalau nggak saya lupa namanya, komika itu yang dia menyatakan bahwa di zaman Pak SBY itu orang lebih berani mengkritik padahal beliau latar belakangnya militer. Tapi kalau sekarang malah orang tidak berani kritik. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak SBY itu? Mengapa bisa seperti itu? Jangan lupa, menurut saya pendidikan di Indonesia, saya jelek-jelek juga sudah pernah mengajar di Seskuat maupun di Seskogap, Sespim Polri juga di Lembang. Pendidikan militer, masuk polisi seharusnya, karena mereka punya juga jenjang-jenjang dari yang bawah pangkat sampai mereka di Sespim Polri. Seskogap ya kayak gitu. Terakhil waktu saya jadi mengajar di situ, ketua kelasnya Kopassus tuh, almarhum Yorda. Saya masih ingat itu. Dan juga ada campur dengan orang-orang asing. Debatnya bagus, padahal pada saat tersebut kita belum belum mengarah ke demokrasi. Apalagi ketika sudah masuk di dalam reformasi, makin berani, makin kritis. Dicampur lagi dengan taruna-taruna yang dari luar negeri. Itu sangat menarik. Jadi sebenarnya mereka akan diwajibkan juga baca. Saya mengajar teknologi forecasting sebagai contoh. Mereka baca. Tugas, kami uji gitu loh. Jadi ya Pak SBY gitu-gitu bukan tentara tidak belajar gitu loh. Jenjangnya begitu semua. Jadi, tapi saya dengar waktu di tempatnya Pak Hersu ini, Rizal menyebut katanya ada yang males baca. Ya, hanya 1 halaman saja. Maka itu banyak suka kadang salah-salah, dikoreksi lagi gitu loh. Sebenarnya itu tidak boleh. Apalagi kalau itu kelalaian kita kasih sanksi pada bawahan kita. That is not my adab. Adab saya memimpin tidak begitu. Adab saya dipimpin pun ya dengan SBY, saya ada batasnya. Jangan kira saya nggak pernah dikritik sama SBY. Ada. Tapi kalau saya membela dia, tidak saya bawa-bawa soal orang yang mengkritik itu dengan masalah politik. Masalah agama atau apa. Saya jelaskan baik-baik. Sebagai contoh, ya. Ketika Pak SBY dapat award dari yang dari Amerika, New York itu. Ya kan Pak ini Romo Magnus Suseno membuat surat ke orang yang memberi. Saya seorang pastor di Indonesia. Ya pastor tapi SJ sama seperti kayak Pater Beck lah, saya belajar juga ada kawan-kawan di PMKRI. Jago berpolitiknya. Walaupun beliau juga pengajar gitu. Ya. Jadi ya saya datang dengan adab baik-baik tanpa saya minta izin sama Pak SBY. Karena surat itu terlalu kasar pada yang memberi dan menuduh seolah-olah
Pak SBY tidak membela yang minoritas. Tapi dia nggak tahu kan, seperti kayak contoh, ketika kita membebaskan missionaries yang ditahan oleh Taliban, gitu loh. Itu kan bebas nah, karena upaya-upaya dari diplomasi kita oleh kedubes kita di Afghanistan. Jadi banyak hal yang saya jelaskan. Saya datang kepada uskup lagi itu, Monsinyur Suharyo. Saya bilang, saya datang ini Pak SBY nggak tahu. Karena saya membela dia, saya bilang sebagai atasan, dia tidak seperti itu yang dibilang oleh Romo Magnis, seolah-olah mensia-siakan Syiah, mensia-siakan Ahmadiyah. Come on, Mas Hersu. Saya udah lihat kan saya di D8. Saya kadang-kadang aktif juga di OKI. Ya. Konflik antara Syiah dan Sunni yang dibawa-bawa oleh Magnis Suseno seolah-olah ditelantarkan. Itu berbahaya. Belum lagi yang Ahmadiyah lagi dibawa-bawa. Ini jadi penghargaan ini saya baca di World Statesman Award ya yang diterima ya dari Pak SBY ya. Ini dari Appeal of Conscience Foundation ya, ACF di New York yang maksud Bapak tadi ya cerita ya. Ya. Oke. Betul. Nah, jadi yang inisiatif sana Rebai dari Israel lah gitu loh, orang Yahudi. Ya. Nah, di buku ini ketika begitu. Ya. Di buku ini saya juga membaca Bapak merindukan situasi hubungan antar umat beragama yang pada masa lalu kita cukup bagus dan sekarang dikritisi orang itu sekarang kalau dulu pada masa lalu yang dipakai wacana adalah ekstrem kiri dan ekstrem kanan itu pada masa Pak Harto, tapi sekarang ini kelihatannya kelompok radikal dan intoleran yang dicap seperti itu dan paling terbaru adalah dalam kasus Habib Rizik Syihab. Bagaimana Bapak melihat soal ini? Ya, sebenarnya kalau dilihat ya kita mau kaji ya kasus kayak FPI atau Habib Rizik itu kan sebenarnya sudah juga cukup lama. Kalau artinya tidak lahir begitu saja. Memang kalau kita lihat secara sosiologis itu, memang itu adalah kalau disebut kelompok masyarakat itu yang melihat toleran, intoleran, seperti itu. Kemudian ada lagi juga case-case yang lainnya dilihat seperti itu. Sebenarnya kan juga potretnya tidak begitu. Jadi kalau sekarang ya, saya bisa lihat ya, sebenarnya dinamika politik antara negara, pemerintah dengan umat Islam, terutama ketika saya menjabat seperti Sekjen D8 di Istanbul. D8 itu saya mulai dari Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, terus Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, 8 negara. Nah, itu juga kadang-kadang saya lihat itu seram kalau antara seperti kayak di Pakistan waktu ada konferensi KTT D8 itu. Itu sniper semuanya udah di atas itu. Jadi tentunya Ibu Ani tidak merasa nyaman. Itu konflik antara Syiah dan Sunni itu luar biasa lah. Mobil yang kadang-kadang bisa dibom seketika karena ini milik Sunni, ini milik Syiah. Itu yang kita lihat. Jadi kembali tadi menurut saya soal toleransi atau intoleransi ya. Atau ini yang sekarang secara sosiologis bukan ini adalah orang ekstrem kanan, ekstrem kiri dan sebagainya sekarang. Sekarang ini masalah ketimpangan dari ekonomi seperti yang NU, PBNU kemukakan di Cirebon. Mestinya ketua PBNU atau NU udah lagi honeymoon karena mereka memilih atau mendukung Jokowi untuk pemerintahannya yang kedua gitu. Tapi kan pada faktanya mereka sebut sebagai intoleransi ekonomi. Ya, saya menyebutnya ada oligarki minoritas. Siapa itu? Ya pengusaha-pengusaha oligark yang merasa punya modal
mencukongi pemilu, pilpres, pilkada, dan sebagainya. Dan bukankah ini telah diakui sendiri oleh Mahfud MD yang mengatakan ini ada cukong, kemudian Menteri Dalam Negeri juga, dan KPK juga. Nah, yang kita lawan, yang dilawan sekarang adalah intoleransi kepada kaum mustadafin. Jadi masih orang-orang miskin. Di dalam Al-Quran juga sudah banyak itu. Bagaimana Nabi berjuang untuk mengikis itu. Di kita zaman dulu saya ikut di Bappenas Ekonomi Rakyat yang dibawa oleh Pak Ginanjar Kartasasmita, Pak Mubiarto, dan saya termasuk orang yang ada di situ. Menyusun Repelita 4. Baik. Pak Dipo, jadi kalau di buku ini Anda juga menyinggung figur Habib Rizik Syihab ini. Jadi menurut Anda, apakah betul Habib Rizik Syihab ini sekarang seperti banyak digambarkan orang sudah bermetamorfosa dari citranya yang lama? Gitu? Saya kira bukan hanya Habib Rizik atau FPI yang bermetamorfosis. Ya. Normal-normal sajalah organisasi di Indonesia termasuk parpol yang dulu kritis kemudian enggak gitu ya. Tapi menurut saya udah lihat memang FPI ketika tsunami hari keempat saya berangkat ke Aceh. Itu yang ada hanya FPI ngangkut ratusan ribuan dari truk masukin ke kuburan bersama ratusan atau ribuan mungkin. Seperti kayak perang Vietnam saja. Mereka betul-betul membantu tanpa dibantu oleh siapapun. Tidak ada dari apalagi parpol baju merah, kayak baju kuning, baju hijau, nggak ada itu. Yang ada cuma FPI yang membantu atau dibantu dengan TNI, bahkan mereka membantu TNI menguburkan bersama-sama. Dan saya juga melihat bagaimana mayat-mayat yang mengambang tersangkut di bawah jembatan Sungai Kreung Aceh. Itulah yang seram dan sehingga akhirnya saya lukis juga hati jeritan saya pada waktu itu. Nah, dengan melihat latar belakang semacam itu, apakah Anda kemudian sama seperti orang lain terkejut ketika seolah-olah terjadi benturan antara FPI dengan TNI ketika Pangdam Jaya menertibkan baliho-baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab? Tapi saya sendiri tidak percaya dalam arti sebenarnya baik FPI, TNI atau umat Islam, ya sejarahnya bisa dilihatlah waktu kita juga menyusun Pancasila bersama-sama. Kita bisa lihatlah bahwa orang-orang seperti Hamka yang difitnah masuk penjara, jadi pahlawan nasional, Natsir dan sebagainya. Kemudian seandainya umat Islam seperti yang dilakukan oleh era zamannya Pak Harto oleh Benny Burdani terhadap fatwa, ya kata. Waduh, itu luar biasa kejamnya itu terhadap kita juga. Dan saya pikir tidak cocok. TNI itu musuhnya ya cuman komunis. Ya memang itu ada di dalam TAP MPR. TAP MPR itu belum dicabut kok. Jadi bukannya sekarang umat Islam lah, dibilang yang intoleran lah. Kalau intoleran ekonomi, saya hampir lihat sama gitu. Ketika Akparti, saya datang pas Akparti lagi maju-majunya baru mulai. Persis seperti yang saya lihat pakaian itu ibu-ibu yang orang pekerja tuh. Sekarang itulah yang disebut emak-emak. Mereka tuh bukan lagi disebut ibu-ibu, tapi emak-emak. Dan emak-emak itu akhirnya merasa ada yang akomodir mereka. Antara lainnya FPI dan Habib Rizik. Sehingga timbul 212, 411. Jadi satu yang wajar saja karena ada intoleransi ekonomi yang seperti dibilang oleh PBNU. Baik. Ini terakhir pertanyaan saya soal ini Bapak sebentar lagi ulang tahun dan saya sudah mulai dapat cover ini buku yang mau diterbitkan ini. Jadi biografi 70 tahun dalam pusaran adab dipimpin dan memimpin. Mengapa Bapak milih judul ini? Dan apa kira-kira yang Anda tulis di situ?
Sebenarnya masa sebenarnya saya lihat memang politik zaman sekarang, unfortunately, I'm not really happy. Seolah-olah sekarang pilkada ini, karena presidensial threshold segala macam ini, ongkosnya jadi begitu mahal. Seperti yang dibilang oleh, tadi, Mahfud MD, ataupun Pak Tito sebagai Mendagri, ada cukong-cukongnya gitu loh. Jadi sebenarnya saya sedih. Kenapa saya bilang adab? Sekarang hampir tidak beradab orang itu. Untuk membeli jabatan, membeli posisi, membeli di partai politik. Alhamdulillah, saya diajar oleh bapak saya mengenai adab. Saya belajar adab itu. Bukan hanya dari Pak Hamka. Pak Hamka adalah teman bapak saya, sama-sama mereka pengurus panji masyarakat lah gitu. Jadi saya kira barangkali perlu diperkenalkan bahwa memang apa kita tidak bisa menjadi pejabat. Kita tidak bisa menjadi cendekiawan tanpa menyogok. Sekarang hampir kita lihat. Bukankah kemarin sudah diwanti-wanti oleh Ibu Megawati? Jangan ketangkap Bupati Cimahi. Gitu loh. Juga jangan Gerindra ketangkap tuh Menteri Edi Prabowo. Jadi gara-gara itu apakah mesti kayak begitu? Saya ingin menulis, seandainya kita mengkritisi pun, ya kita bertanggung jawab bahwa saya harus masuk tahanan seperti kayak Pak Fatwa almarhum yang disiksa luar biasa. Jangan dikira saya tidak mengalami, tapi memang saya tidak disiksa. Tapi saya menyaksikan penyiksaan itu. Dan saya melaporkan itu kepada Pak Sudomo karena Pak Sudomo minta. Karena Pangap Yusuf meminta apakah ada penyiksaan. Saya laporkan mengenai penyiksaan. Tapi bukan mahasiswa yang disiksa. Bahkan ada seorang Cina penjual video porno pun. Saya bela dia. Karena dia adalah kliennya dari Buyong Nasution. Saya tidak lihat agamanya. Saya tidak lihat bahwa dia Cina. Tapi orang tidak boleh disiksa tanpa pengadilan. Baik. Terima kasih perbincangannya ini sebenarnya perlu waktu panjang dengan Pak Dipo, tapi kita tunggu buku berikutnya ini Pak Dipo ya, buku dalam ya. Ya, terima kasih Pak Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pada teman-teman.